Dalam survei yang dilakukan di USA, 94% yang bekerja di Hollywood pernah mengalami pelecehan atau penyerangan seksual. Ya, survei ini telah dilakukan pada tahun 2018, guys. Pasti di benak kalian, di pikiran kalian, termasuk gua sendiri, film Hollywood itu adalah film yang dengan kualitas terbaik, produksi yang tidak asal-asalan, bahkan aktor dan artis terkenal di seluruh dunia. Tapi emang gue akuin itu benar. Menurut gue itu benar ya guys. Tapi apa kalian tahu guys, di balik kemewahan dan penghargaan yang didapatkan di Hollywood, ada penderitaan yang dilalui para artis pendatang baru, bahkan menjadi trauma berkepanjangan walau dia sudah terkenal sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Sekarang lagi banyak banget guys pemberitaan tentang dunia Hollywood, tapi sayangnya bukan pemberitaan yang baik, melainkan pemberitaan yang cukup miris banget lah. Orang-orang yang berduit, yang mempunyai kuasa, yang bisa melakukan hal yang tidak pantas dengan iming-iming ketenaran dan uang. Seperti yang lagi booming sekarang guys, tentang Jaden Smith. Pasti sebagian orang udah tahu siapa Jaden Smith ini, yaitu anak dari Will Smith. Gue tahu dia ini pas dia membintangi film bersama Jackie Chan. Itu gue lihat saat itu ya, ini anak beberapa lucu, bagus, keren lah intinya. Tapi jujur, dia sekarang ini agak berubah, agak beda, auranya tuh beda. Maksudnya nggak seceria waktu dia masih kecil lah, menurut gue ya guys, beda aja gitu menurut gue. Tapi ya sedihnya guys, dia ini sedang diberitakan kalau dia ini korban dari pelecehan P. Diddy. Yang bahkan orang tuanya sendiri, Will Smith dan Jada Pinkett Smith, ini yang menyodorkan atau yang menawarkan Jaden ini ke P. Diddy langsung guys. Itu yang bikin mirisnya lah. Tapi kalian tahu nggak guys, berita tentang pelecehan di dunia Hollywood ini sudah ada pada awal Hollywood muncul. Dulu ini ada 5 studio film besar, yaitu Paramount, 20th Century Fox, terus Warner Bros, RKO, dan MGM. Ya, sebagian film studio ini ada yang bertahan sampai sekarang lah, tapi ada yang tidak bertahan. Mereka ini penguasa tertinggi industri film Amerika Serikat di tahun 20-an dan 50-an guys. Yang mendominasi bioskop dan membuat sekitar 700 film pada puncak popularitas film pendek di tahun 1920-an. Karena pada masa kemasan Hollywood itu lahirlah seorang anak yang bernama Shirley Temple. Ini anak bener-bener imut banget guys, imut menggemaskan dengan rambut kiwal-kiwalnya dia, dengan senyuman imutnya dia, imut banget ini anak sumpah. Dan di tahun 1932, yang saat itu Shirley ini masih berusia 3 tahun guys. Dia ini sudah mulai berakting di dunia perfilman. Bahkan saat dia berusia sebelum 10 tahun, dia ini sudah mendapatkan penghargaan box office selama 1 tahun penuh. Keren banget. Tapi guys, dari penghargaan yang didapatkan, film-film yang dia mainkan, bukan adegan yang layak untuk anak seusia Shirley ini guys. Ya walaupun dia ini sangat terkenal, sampai para penggemarnya memiliki pakaian, lembaran musik, terus juga sabun Shirley Temple, bahkan minuman itu sangat-sangat terkenal pada saat itu guys. Selalu laris manis lah yang berhubungan tentang Shirley Temple ini. Ya dibalik itu semua guys, yang bikin mirisnya di film yang dibintangi Shirley ini, yang seharusnya orang tua menjaga anak-anak mereka, tapi orang tua Shirley ini gak menjaga Shirley cukup baik lah. Bahkan dia
Ya santai aja gitu, kayak Shirley dipangku dengan orang dewasa, diraba-raba, bahkan di film itu juga maksudnya harusnya itu untuk orang dewasa dibiarkan gitu loh, maksudnya Shirley untuk memainkan film di sana. Dan saat dewasa barulah Shirley Tempat ini menceritakan pengalaman atau penderitaannya itu saat membintangi film di dunia Hollywood itu guys. Ya mungkin sebagian orang awam berpikir bisa menjadi artis di dunia Hollywood, bahkan dia sampai mendapatkan penghargaan dengan cukup banyak lah mendapatkan penghargaan. Tapi di balik popularitas itu semua ada dunia gelap yang tidak terlihat oleh orang awam, itu kayak gua guys. Tapi terlihat bagi orang-orang yang sudah terjun di dunia Hollywood. Seperti juga yang dialami Patricia Douglas. Patricia Douglas ini sudah putus sekolah pada usia 14 tahun guys. Jadi dia ini mau fokus lah di dunia perfilman di Hollywood. Tapi dia ini belum terkenal banget guys. Dia cuma pernah tampil sebagai penari latar dalam musikal Marvin Lero Gold Diggers tahun 1933 dan kemudian So This Africa yang disutradari oleh Edward F. Klein dan dirilis pada tahun 1933. Tapi dia ini nggak selalu mengambil peran, dia ini ya masih menikmati dibiayai oleh ibunya lah, orang tuanya lah. Nah kebetulan banget guys, Patricia ini mendapatkan panggilan casting dari studio film yang cukup terkenal, yaitu MGM. Dan diminta datang pada pukul 4 sore pada tanggal 5 Mei. Pada tahun 1937 saat dia ini sudah berusia 20 tahunan guys. Awalnya Patricia ini ragu mau datang atau enggak, tapi ya balik lagi dia mikir kayak kesempatan nggak mungkin datang 2 kali. Walaupun dia mau nolak juga, ya masih mikir lagi kesempatan nggak akan datang 2 kali ya kan. Dan Patricia ini mengira guys, dia ini akan di casting menjadi pemeran latar dalam sebuah film. Tapi dia tidak mengira kalau dia akan di casting untuk sebuah pesta pribadi. Dijelaskan saat Patricia tiba di sana guys, ada 120 wanita muda yang diperkerjakan untuk bekerja di sebuah pesta MGM itu guys. Dengan iming-iming ketenaran atau uang lah, uang yang sangat banyak lah iming-imingnya. Di sana para gadis-gadis ini termasuk Patricia ya guys, dia diberikan pakaian cowboy yang sangat seksi guys pada saat itu. Setelah selesai didandani, udah selesai kan, dipercantik lah intinya. Dan mereka ini langsung disuruh untuk menaiki bus lah. Jadi kayak tempatnya itu berbeda yang harus dia datangin guys. Pas saat tiba di sana, pas udah sampai di sana mereka disuruh melayani para tamu yang hadir di sana. Di situ juga sambil diawasi guys, jadi tuh banyak penjaga di sana, sangat-sangat banyak, ketat lah intinya. Bahkan ada kejadian guys, para gadis-gadis itu berusaha menghindar pria-pria atau tamu-tamu di sana. Dengan cepat gadis itu dianiaya oleh pengawal MGM. Para gadis di sana dipaksa untuk minum alkohol, bahkan ya Patricia ini sebenarnya bukan peminum guys, tapi ya karena dipaksa ya udah dia meminum. Bahkan dia juga dipaksa berdansa dengan David Rose. Di situ Patricia ini mulai nggak nyaman guys, karena ya di saat dansa itu tubuh Patricia ini diraba-raba oleh David Rose ini guys. Kemudian Patricia meminta untuk izin ke kamar mandi. Niatnya nih habis ke kamar mandi kan dia memuntahkan minuman yang dia minum kan guys. Karena emang Patricia ini emang bukan seorang peminum. Niatnya pas selesai itu dia mau kabur lah. Mau kabur tapi nggak disangka-sangka David Rose ini sudah menunggu di depan toilet. Saat Patricia ini berusaha kabur,
David Rose ini memegang atau sambil mengejar terus memegang tangan Patricia ini dan membawa Patricia ini ke dalam mobil, dilemparlah dia ke dalam mobil dan melakukan pelecehan di dalam mobil tersebut. Tapi guys, kalian tahu yang paling menyedihkan, yang paling kejamnya, Patricia ini sempat pingsan guys, tapi sama David ini langsung menampar Patricia untuk suruh bangun. Dengan dia tuh bilang, aku ingin kamu bangun. Gila emang nih orang, bener-bener gila. Saat David ini sudah puas guys, dia membiarkan Patricia keluar dari mobil. Dengan terisak-isaknya Patricia berteriak untuk meminta tolong. Dan di situ ada salah satu pengawal itu menolong Patricia guys dan membawa Patricia ini ke rumah sakit yang bernama Culver City. Tapi tanpa Patricia sadari, petugas yang menolongnya mengantarkan dia ke rumah sakit ini sudah dibayar oleh MGM. Bahkan rumah sakit yang dia datangin ini sebenarnya adalah rumah sakit milik MGM guys. Bahkan sebelum Patricia ini dibawa ke dokter ya, dibawa diperiksa, itu Patricia ini udah disuruh mandi guys, jadi kayak menghilangkan barang bukti lah. Dan saat diperiksa, dokter itu bilang bahwa Patricia ini masih perawan. Dalam keadaan shock, Patricia ini pulang dan diantarilah sama pengawal itu. Dan 2 hari kemudian Patricia ini kembali ke kantor MGM untuk meminta keadilan atau pertanggungjawaban lah. Tapi guys, saat Patricia ini datang ke kantor MGM nih, dia kan menemui resepsionis dulu kan. Resepsionis itu malah memberi cek sebesar $7,50. Tapi Patricia ini nggak menyerah guys, walaupun dia ini tahu guys apa yang dilakukan ini akan berdampak buruk lah terhadap dia. Bahkan dia ini pasti nggak akan mendapatkan pekerjaan dimanapun. Tapi Patricia ini nggak takut guys, dia tetap akan mengajukan pengaduan terhadap David Rose ini kepada jaksa wilayah Los Angeles County. Dan alhamdulillah guys, Patricia ini mendapatkan seorang pengacara tangguh bernama William J.S. Brown yang menyarankan untuk menceritakan kisah ini kepada media. Karena sebenarnya dalam sidang yang dilakukan itu Patricia ini kalah guys. Ya karena pihak MGM ini membawa saksi penari latar yang sebenarnya ini juga teman Patricia guys. Yang pekerjaannya sama lah seperti Patricia ini. Lalu mereka ini bersaksi bahwa Patricia ini adalah seorang pembohong. Dan bilang kalau Patricia ini bukan perempuan yang baik-baik, ya perempuan yang nggak benar lah. Patricia berharap keadilan ada untuk dirinya. Tapi ya guys, di dunia Hollywood ini terlalu kejam untuk orang yang baru, bahkan walaupun terkenal pun untuk memberi hukuman orang-orang tertinggi pun susah guys. Karena dia tuh adalah kuasa yang tertinggi. Jadi susah untuk menjatuhkan atau menjebloskan dia atau membuat mendapatkan karmanya di dunia itu sangat-sangat susah menurut gua. Di dunia Hollywood itu susah. Bahkan pada tahun 2005, Mischa Barton membuat heboh dengan pernyataannya tentang Leonardo DiCaprio. Ya pasti kalian tahu siapa Leonardo ini. Ya dia ini mengatakan guys, mengatakan ke Mischa, Mischa ini diminta untuk tidur dengan sang aktor agar karirnya di industri hiburan ini tetap lancar lah kata dia. Entah dia ini cuma bercanda atau ya ungkapan sisi gelap Hollywood guys. Karena Leo ini membantah lah kalau dia ini nggak pernah mengatakan itu ke Mischa. Tapi guys yang membuat Mischa shock ini adalah ya saat Leo ngomong ini, ya, Mischa ini masih berusia 19 tahun. Masih muda banget lah, maksudnya disuruh melakukan hubungan sesama artis untuk menunjang karirnya pas di umur 19 tahun itu pasti bikin trauma lah. Karena dengan mudahnya gitu loh, Leonardo ini ngomong kayak gitu. Parah sih benar. Masih pada tahun yang sama, pada tahun 2005, Bob Villard yang manajernya Leonardo DiCaprio dan
Tobey Maguire berhasil tertangkap karena memperkosa anak laki-laki berusia 13 tahun yang merupakan kliennya sendiri, guys. Bahkan klien ini untuk didebutkan sebagai bintang, jadi sesama laki-laki gitu loh, sama laki-laki gitu. Seperti Bryan Singer juga, guys, yang memperkosa Michael Egan yang masih berusia 15 tahun. Mungkin sebagian orang ada yang mengenal Bryan Singer. Mungkin kalian ada yang pernah melihat film-film hasil karyanya, ya salah satunya X-Men lah. Dia ini terdakwa atas pemerkosaan setidaknya 3 orang anak laki-laki di bawah umur. Tuntutan yang paling terkenal adalah yang dilakukan oleh Michael Egan yang dijanjikan perannya di X-Men, guys. Tapi ternyata hanya dijadikan alat sodomi untuk dirinya. Bryan Singer berhasil lolos dari semua tuduhan yang dijatuhkan padanya dan sampai sekarang dia dengan senang bekerja dikelilingi calon-calon bintang muda tampan tanpa dihukum. Itulah, guys, dunia Hollywood sangat-sangat kejam. Dan ada juga yang terang-terangan di rumah paksa yang bernama Corey Haim di lokasi syuting Lucas. Tapi sayangnya Corey Haim ini sudah meninggal, guys. Dan temannya Corey Feldman, dia ini termasuk aktor yang lumayan cukup frontal, yang angkat bicara soal pedofilia di Hollywood. Dan Corey ini juga terkenal sering mendapatkan kekerasan seksual, guys. Feldman ini membuat berita kontroversinya dengan menyampaikan bahwa Haim diperkosa di lokasi syuting film Lucas. Dia mengatakan ada salah satu senior di industri film mengatakan, dia ini bilang, guys, bahwa hubungan seksual antara pria dewasa dan anak laki-laki itu adalah sesuatu hal yang normal. Sementara hukum nggak benar-benar bisa melindungi kasus seperti ini, mengingat ya para petinggi Hollywood itu bergelimang harta. Benar-benar susah, balik lagi susah banget, guys, untuk menegakkan keadilan di dunia Hollywood ini. Sama halnya terjadi pada Lady Gaga. Pasti kalian tahu dong siapa Lady Gaga ini. Bahkan Lady Gaga pun gak luput dari kerasnya dunia Hollywood, guys. Dia ini menjadi korban juga saat Lady Gaga ini masih berumur 19 tahun. Bahkan ia sangat kenal dengan orang yang melakukan itu, guys. A producer said to me, "Take your clothes off." And I said no. Told me they were gonna burn all my music. And they didn't stop. They didn't stop asking me, and then I just froze and I don't even remember. Wah, gila sih, maksudnya ketemu sama orang yang melakukan itu gitu loh. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, jadi dia cuma diem aja. Lady juga bilang, guys, untuk mengungkapkan ini, untuk ngasih tahu ini ke orang-orang, itu sangatlah susah. Karena dia ini mendapatkan gangguan stres pasca trauma. Dia juga bilang, guys, aku tidak bisa menceritakan selama kira-kira 7 tahun. Aku tidak bisa menerimanya. Aku selalu berpikir bahwa itu adalah kesalahanku. Gue bingung, guys, di sini. Maksudnya bahkan artis sekelas Lady Gaga yang sudah besar aja masih nggak bisa mengungkapkan atau memenjarakan orang tersebut, ya karena orang itu mempunyai koneksi yang cukup tinggi pastinya. Makanya Lady Gaga ini cuma bisa mengungkapkan tapi tidak bisa ngasih tahu siapa orang itu sebenarnya. Dan ada lagi yang paling mirisnya, guys. Manajer pencari bakat bernama Martin Weiss, dia ini mencari talenta khusus Nickelodeon dan Disney. Kalian tahu kan, itu khusus anak-anak kok. Pernah dia menjadi terdakwa pemerkosa anak-anak, tapi nggak lama dia ini dibebaskan, guys. Padahal
Martin West ini adalah Hollywood manager yang spesialisnya untuk menemukan anak-anak, karena di Nickelodeon ini maupun Disney ini, dia ini kan sebagai pencari talenta anak-anak. Bahkan dia sendiri guys yang mendatangi anak-anak tersebut, yang menjemput anak-anak dengan bakat talenta yang cukup bagus lah. Bahkan selama kiprahnya di profesi tersebut, ia menyiksa anak-anak yang merupakan calon bintang tersebut secara seksual. Untungnya dia ini telah mendapatkan hukuman penjara karena perlakuannya jelas-jelas terbukti sebenarnya guys oleh para korbannya. Tapi menurut gue hukumannya nggak setimpal, orangnya cepet banget kok bebasnya. Seperti itulah dunia Hollywood guys. Itu hanya sebagian dari kejamnya Hollywood yang gue bacain guys. Jadi nggak heran guys, kasus yang lagi maraknya sekarang ya itu kasus PDD. Ya gue sih nggak bahas sih di channel gue tentang PDD. Ya intinya butuh waktu lama lah, sangat lama untuk menangkap ini orang. Ya semoga aja guys, orang-orang yang berbuat jahat mendapatkan hukuman yang setimpal lah untuk mereka ini. Amin. Terima kasih sudah menonton di channel Putdali. Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.